Selamat datang di Desa Semongkat Sampar, desa tempat saya mengajar. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana membentuk karakter peserta didik berbasis Al-Quran. Pendidikan karakter menurut Al-Quran bukan hanya sekedar mengajarkan atau memberikan pengetahuan tentang baik dan buruk, melainkan membiasakan, mencontohkan, melatihkan, menanamkan, dan mendarah dagingkan sifat-sifat yang baik dan menjauhi perbuatan yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satri Admini SPD. Saya bertugas di SD Negeri Semongkat Sampar, Kecamatan Batu Lantai, Kabupaten Sumbawa, sebagai guru pendidikan agama Islam. Setiap hari kerja, kecuali saat libur sekolah, saya mempersiapkan diri untuk berangkat mengajar ke sekolah. Dengan jarak yang begitu jauh, dari rumah sekitar 17 km. Saya dapat menempuh perjalanan ini selama kurang lebih 1 jam menggunakan sepeda motor bersama sang suami. Anak saya berumur 1 tahun 9 bulan, yang dimana harus terbangun jam 6 pagi mengikuti saya dan suami. Dikarenakan saya tidak mungkin meninggalkan ia sendiri di rumah. Saya menitipkan anak di rumah nenek dan kakeknya. Setiap hari saya berangkat mengajar jam 6 pagi menjelang terbitnya matahari. Mungkin terlalu pagi untuk pergi dari rumah ke sekolah, tetapi inilah tanggung jawab yang harus saya jalankan sebagai seorang pendidik. Saya pergi mengajar bersama suami, di mana saya dan juga suami mempunyai aktivitas yang sama, yaitu sebagai guru pendidikan agama Islam di sekolah yang berbeda. Kami berdua berbeda lokasi, di mana suami saya mengajar di SDN 4 Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa Besar. Namun demikian, suami saya tetap selalu setia mendampingi saya sampai ke tujuan. Setelah sampai di sekolah sekitar pukul 7.00, saya disambut oleh senyuman anak-anak yang begitu ceria dan sikap santun mereka dengan bersalaman dan menyapa. Hal inilah yang membuat saya bangga terhadap mereka. Rasa lelah dan dinginnya perjalanan terbayarkan oleh senyuman mereka. Sebelum melakukan aktivitas belajar mengajar, saya selalu memberikan sebuah arahan kepada anak-anak untuk bergotong royong terlebih dahulu, membersihkan kelas, halaman kelas, dan halaman sekolah. Setelah lingkungan sekolah bersih, barulah semua siswa memasuki ruangan kelas. Sebelum memasuki ruangan kelas, saya mengarahkan anak-anak untuk baris berbaris di depan kelas. Tujuannya agar anak-anak bisa tertib pada saat memasuki kelas. Sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas memimpin doa bersama di depan kelas. Kemudian setelah itu, kami melakukan literasi Al-Quran sebelum memulai pembelajaran agama Islam. Biasanya, siswa selalu membaca surah-surah pendek. Tujuannya, selain bisa membaca tanpa disadari, siswa juga dapat menghafal surah yang dibaca. Setelah melaksanakan literasi Al-Quran, saya selalu memberikan ice breaking berupa tepuk-tepuk dan lagu-lagu bertemakan Islami untuk membangkitkan semangat siswa sebelum pembelajaran. Siswa pun sangat bersemangat untuk menerima pembelajaran yang akan saya berikan. Singkat waktu, usailah jam pelajaran dan tibalah waktu istirahat. Namun di sini, siswa selalu terbiasa melakukan ibadah sholat duha sebelum bermain. Siswa langsung menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Kemudian bersiap-siap sholat duha berjamaah. Karena kami tidak memiliki musola, jadinya kami melaksanakan sholat duha berjamaah di dalam kelas.
Ini sudah menjadi hal yang wajib kami jalankan di sekolah. Karena sekarang adalah bulan suci Ramadan, kami selalu melakukan aktivitas keagamaan seperti tadarusan Al-Quran secara bergantian, dan saya juga mengajar Iqra bagi siswa yang belum bisa membaca Al-Quran. Sambil menunggu waktu sholat zuhur, saya selalu mengajak siswa untuk bersolawat dan membaca Asmaul Husna bersama-sama. Pukul 12.19 kami melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Biasanya ada siswa yang bertugas untuk mengumandangkan azan dan ada siswa yang bertugas menjadi imam. Singkat waktu, usailah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, tibalah waktunya siswa berdoa dan mempersiapkan diri untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Akan tetapi, ada beberapa siswa, khususnya siswa kelas 5, yang menemani saya sebelum kedatangan suami saya untuk dijemput pulang ke rumah. Karena di desa Semungkat Sampar tidak ada yang namanya TPQ atau guru yang mengajarkan mengaji, jadi saya sebagai guru agama Islam berinisiatif untuk mengajarkan mereka mengaji sampai bisa. Sembari menunggu, anak-anak saya arahkan untuk merojaah hafalan juz 30. Ada beberapa anak-anak yang hampir menghatamkan hafalan juz 30. Alhamdulillahirabbil alamin. Pukul 2.30 tibalah suami saya dan kami pun pulang ke rumah. Kegiatan saya pada sore hari setelah ba'da asar yaitu mengajar ngaji guru-guru agama Islam yang mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Labuan Badas. Demikian deskripsi atau cerita singkat mengenai perjalanan saya menuju ke tempat tugas. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi. Mari bergerak dengan hati dan pulihkan pendidikan di tanah Sumbawa tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.